Di modul 4 ini, seperti yang Anda sudah kerjakan, sudah lihat, kita membahas mengenai array. Array ini sebenarnya kalau di pemrograman dasar dan pemrograman yang lain ya, itu sebenarnya adalah tipe data atau cara menyimpan suatu data yang dia itu berupa rangkaian gitu ya. Jadi satu variabel nggak hanya menyimpan satu data saja, tapi bagaimana caranya satu variabel atau satu identifier gitu ya, itu menyimpan banyak nilai gitu ya. Nah, seperti ini saya ambilkan dari slide yang kemarin sudah saya bagi penjelasannya. Jadi nilai indeks ke 0, 1, dan seterusnya sampai indeks ke 9. Kalau misalkan array itu indeksnya sampai ke 9, berarti ukuran array-nya itu berarti berapa tadi? 10, Pak. 10. Ya. Kenapa? Karena nilainya kalau indeks itu dimulai dari 0. Gitu ya. Jadi kalau mau dihitung sebenarnya dari indeks ke 0 sampai indeks ke 9, ini ukurannya juga dia 10, 10 juga kan gitu ya. Nah, sekarang saya pengen tes. Kira-kira kalau array itu indeks terakhirnya indeks ke-5, berarti ukuran array-nya ada berapa? 6, Pak. 6. Ya, betul. Berarti ukuran array-nya ada 6 gitu ya. Nah, cara mengakses elemen-elemen array itu adalah nama variabelnya. Ya, misalkan mengakses elemen ke-1, nama variabelnya itu nilai indeks ke-0. Ini disebut elemen ke-1 ya. Jadi elemen ke itu biasanya tidak disebut berdasarkan indeks ke berapa, tapi ya, dia elemen ke-1 berarti yang paling ke-1 dari paling kiri gitu ya. Elemen kedua itu berarti yang kedua dari paling kiri gitu. Itu mengaksesnya. Elemen terakhir itu berarti ya indeks yang paling besar. Gitu ya. Ini untuk array satu dimensi. Kemudian array multidimensi. Nah, ini misalkan di sini 2 dimensi saja ya. Jadi ada array ukuran 2 baris dan 3 kolom. Cara menuliskannya adalah B, misalkan 2, 3. Nah, cara menuliskan anggotanya, anggota atau elemen array-nya, ini ditulis 2, 4, 1, ini barisnya dulu. Jadi 2, 4, 1 itu baris pertama berarti datanya. 2, 4, 1. 5, 3, 7 ini barisnya. Jadi 5, 3, 7. Jadi nulisnya diperhatikan. Nulis array dalam satu kurung kurawal anggota kecil ini ya. Ini ditulis semua anggota untuk satu baris. Ya. 2, 4, 1, 5, 3, 7. Jadi misalkan tadi barisnya ada 2, ada berapa? Ada 2. Oh berarti ya nanti yang ada di kurung-kurung kurawal kecil ini itu ya pasti ada 2 buah kan, karena dia 2 baris gitu ya. Kolomnya ada 3, berarti masing-masing anggota di kurung kurawal kecil ini, anggota kecil ini itu ya pasti anggotanya ada 3 gitu. Itu cara menulis anggota array. Terus untuk pekerjaan determinan matriks itu tadi kita juga harus tahu alamat dari array. Misalkan array-nya ini 2 kali 3, 2 baris 3 kolom. Alamatnya itu bisa dilihat, cara panggilnya kita harus ingat-ingat. Yang di sebelah sini, ini pointer saya bisa tepat menunjuk ke ini ya, B00 bisa tepat ya? Bisa, Ya, Pak, bisa, Pak. Bisa ya, tepat. oke. Jadi Bisa. B00 itu alamatnya di sini. Di sebelah kanannya ini B01. Sebentar. B01. Sebelah kanannya B02. Nah, cara mengingat-ingatnya bagaimana lokasinya? Kita ingat-ingat yang pertama ini adalah baris, yang kedua adalah kolom. Ya. Contoh B00 ini alamat B yang dia itu terletak di baris ke indeks ke 0 ya. Baris indeks ke 0 dan baris indeks ke 0 dan kolom indeks ke 0. Ya. Yang sebelah kanannya ini baris
indeks ke 0, baris indeks ke 0 kan yang ini kan berarti ya, kolom indeks ke 1, gitu ya. Ini. Yang ke sebelah kanannya, ini baris indeks ke 0, ini kan masih baris ke yang ini, kolom indeks ke 2. Itu adalah cara mengingat-ingatnya gitu ya, lokasinya. Karena nanti penting untuk bisa menghitung determinannya. Kemudian yang di sebelah sini, ini baris indeks ke 1, kolom indeks ke 0. Itu lokasinya di sini. Ya, maksudnya ini kan sumbu X, sumbu Y kan, masih ingat ya? Sumbu X, sumbu Y ya. Halo? Sumbu X, sumbu Y dulu waktu SMP mungkin dijelaskan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ini sumbu X, sumbu Y. Ini saya pakai sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Terus kemudian di sini dia baris alamatnya adalah baris ke indeks 1 ya. Kolom indeks ke 1. Itu di sini. Di sini itu kan berarti baris indeks ke 1, kolom indeks ke 2. Itu diingat-ingat untuk mengetahui alamatnya. Nah, kemudian kenapa kok saya langsung ke determinan matriks ya? Jadi di array ini percobaan-percobaannya itu kan memang di sini kegiatan 1 Anda diinstruksikan untuk menulis ulang program, terus kemudian mengamati dari persoalan-persoalan yang diberikan gitu ya. Jadi ya Anda harus coba dulu, terus ada pertanyaan-pertanyaan berdasarkan percobaan ataupun kode yang telah Anda tulis. Kemudian ya ini juga sama juga di kegiatan 2 juga Anda disuruh menulis program dan ada aktivitas. Nah ini karena seperti ini bentuknya, Anda ya harus coba sendiri gitu ya. Nanti kalau ada kesulitan baru nanti bisa ditanyakan. Nah saya langsung ke pembahasan yang kegiatan 1 gitu ya. Ini ada matriks ordo 2x2 dan ordo 3x3. Ya, dari mencari determinan dari suatu matriks. Nah, determinan itu seperti apa? Nah, saya kembali ke slide. Jadi determinan ini adalah perhitungan yang khusus, yang khas. Ini yang hanya dihitung oleh atau pada matriks-matriks yang dia simetris. Jadi metrik-metrik simetris atau metrik-metrik yang persegi disebut juga gitu ya. Maksudnya metrik persegi itu apa? Metrik yang baris dan kolomnya itu sama. Jadi 2x2, 3x3, 4x4 gitu ya. Itu disebut matriks yang ya simetris atau metrik yang persegi. Nah, cara menentukan determinannya ini akan berbeda-beda pada masing-masing ordo. Cara penulisannya itu bisa juga determinan dalam kurung A, ada det A, atau menggunakan simbol pipe seperti ini. Nah, sekarang kita akan masuk langsung cara menghitung determinan matriks 2x2. Ya, contoh, di sini ada determinan matriks A sama dengan 2, 5, 4, 3. Ya. Itu kan berarti 2x2 ya. Cara menghitungnya, dengan anggota matriks yang seperti ini, cara menghitungnya adalah 2 kali 3 dikurangi 5 kali 4. Jadi yang sisi sini dikurangi sisi sini, dikali sisi sini, hasilnya dikurangi sisi sini dikali sisi sebelah sini. Kalau dari array, misalkan kalau dari alamat array, kita nanti akan menghitungnya. Array dengan alamat 0, 0, itu kan 2 ya kalau di sini. Dikalikan dengan array dengan alamat 1, 1. Hasilnya dikurangi array dengan alamat 0, 1. Dikali dengan array ya dengan alamat 1,
0. Nah, 0111 dari mana? Ya dari alamat array yang tadi sudah kita bahas gitu ya. Kalau 10 berarti array dengan baris ke 1, kolom ke 0 kan sini ya 4 ini. Kalau 01 itu array baris ke 0, baris indeks ke 0, kolom indeks ke 1. Nah, ini adalah cara menghitung determinan matriks 2 kali 2 gitu ya. Jadi di sini hasilnya 6 dikurangi 20 sama dengan min 14. Sampai di sini kira-kira masih ada pertanyaan atau ada yang tertinggal? Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, ya? Pak. Bisa. Kalau sepertinya di matrik 2 kali 2 ini kan rumusnya gampang saja. Nah ini tapi saya akan menampilkan juga potongan programnya ya untuk menghitung matriks determinan 2 kali 2. Nah ini contoh Anda akan memasukkan program ini pakai scanf gitu ya. Ketika mau pakai scanf itu kan masukannya mau dia diletakkan di baris keberapa dan kolom keberapa itu kan Anda pasti pakai looping nested loop ya. Yang I ini barisnya, yang J ini kolomnya. Nah, sehingga nanti tulisan printf-nya itu akan muncul 4 kali kan gitu ya. Jadi masukan yang pertama akan masuk array indeks ke 0, 0. Nanti yang kedua akan masuk indeks ke 01, selanjutnya 1, 0 dan 1, 1. Gitu ya. Ketika sudah ditangkap di sini, di scanf, itu nanti Anda sudah punya nilai masukan dari pengguna itu di masing-masing alamat array. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Ini kan array-nya berarti kan dia sudah punya nilai. Nah, nantinya ngitung determinannya itu ya rumus biasa atau konstanta biasa. Variabel biasa gitu ya. Misalkan variabel namanya determinan. Determinan ini rumusnya ya A11 ya alamat yang tadi ya. Alamat A11 kali A22 dalam kurung, jangan lupa. Dikurangi A12 kali A21. Ya rumusnya yang mana? Rumusnya yang ini tadi kan gitu ya. 2 kurangi 3, 2 kali 3 dikurangi 5 kali 4. Itu adalah rumusnya dari determinan matriks 2 kali 2. Sehingga nanti ketika dipanggil, itu nanti ya tinggal dipanggil variabel determinan ini. Nanti hasilnya akan muncul. Ya, kenapa kok ini A11, ini kok A22? Nah, ini adalah cara memanggil atau mengakses alamat array. Saya sudah jelaskan juga di video penjelasan ya yang di sebelum UTS, cara mengakses anggota atau alamat array. Itu seperti ini. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, ini adalah determinan matriks 2 kali 2. Nah, selanjutnya determinan matriks 3 kali 3. Misal matriks 3 kali 3 itu adalah yang dia terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Contohnya di sini misalkan. Variabelnya A, anggotanya seperti ini, 428, 215 dan 324. Jadi di sini asumsinya kita sudah punya data ini kan gitu ya. Soalnya adalah tentukanlah determinan matriks 3 kali 3 berikut ini. Nah, pembahasannya, jawabannya ya. Ini kita pakai metode Sarus. Jadi ada beberapa cara untuk menghitung determinan matriks. Ada Sarus, ada minor kofaktor. Nanti kita di sini saya pakai yang Sarus. Oke. Agar lebih mudah, ini lebih mudah dalam memahami cara penghitungannya ya. Kita akan
nulis, artinya kita bukan menulis dalam program ya, kita akan membayangkan gitu ya. Elemen-elemen pada kolom ke-1 dan 2 itu 4, 2, 3. Ini ya, ini kolom 1 kan 4, 2, 3. Kolom kedua itu 2, 1, 2. Elemen pada kolom 1 dan kedua akan kita tulis di sebelah kanan matriks A. Jadi 4, 2, 3, 2, 1, 2 ini akan ditulis di sebelah kanannya sini. Tapi nanti solusinya tidak ditulis ulang ya. Jadi ini hanya imajiner saja. Jadi 4, 2, 3 dan 2, 1, 2, kolom 1, 2 ini ditulis atau diimajinasikan ini ada di sebelah kanan kolom ketiga ini ya. Jadi 8, 5, 4. Nah, cara penghitungannya, kenapa kok dibuat imajiner seperti itu? Karena menggunakan metode Sarus, ini caranya seperti ini. Rumusnya adalah 4, 1, 4. Maksudnya, nilai ini dibuat diagonalnya untuk menghitung atau untuk dihitung. 4 kali 1 kali 4 ditambah 2 kali 5 kali 3. Nah, 3-nya dari mana? 3-nya itu dari indeks yang alamat ini gitu ya. Gitu ya. Jadi yang diimajinasikan tadi itu kan 3-nya itu kan berasal dari yang kolom 1 ini. Gitu ya. Lalu 8, 2, 2, ya ini diagonal lagi. Jadi 8 kali 2 kali 2. Dua-duanya diambil dari mana? Ya dari 2 yang ini dan 2 yang ini. Gitu ya. Karena ini kan duplikatnya dari yang kolom 1 dan kolom 2. Ya, nah, jadi 8, 1, terus kemudian ini 8, 2, 2 sudah dikurangi 8, 1, 3. Ya, ini ada di array ini sendiri gitu ya, atau di matriks ini sendiri. Kemudian dikurangi 4, 5, 2. 4 dari mana? 4 itu berarti dari asalnya dari kolom 1 ini ya. Nah, dipindah ke sini. 4 kali 5, 5 punya array itu sendiri, kali 2. Dikurangi 2 kali 2 kali 4. Berarti determinan A itu ya tinggal hasilnya. Itu nanti kalau kita pakai pemrograman atau pakai kode, itu ya langsung keluar hasilnya. Nah, gimana caranya menuliskan yang imajiner ini? Caranya adalah tidak perlu dituliskan. Jadi kita nggak perlu mengcopy kolom ke-1, kolom kedua, nggak perlu. Langsung saja rumusnya ini secara ya istilahnya manualan gitu ya. Secara kaku kita tulis rumusnya. Jadi A11 itu yang mana? 4 gitu ya. Dikali A22 itu yang mana? Yang 1. Dikali A33 itu yang mana? Yang 4. Itu rumusnya tadi kan diagonal yang biru ini. Kemudian ini dalam kurung jangan lupa, ditambah A12. A12 itu yang mana? Yang 2 ini ya. A kolom baris ke-1, kolom ke-2 gitu ya. Kali A23 ya. 5 ini ya. A23. Dikali A31. A31 itu yang mana? Yang ini. Ya, jadi baris ke-3, kolom ke-1. Yang ini kan dia pindahannya dari sini. Gitu ya. Dan seterusnya sampai nanti sebalik arahnya ya. Jadi sebalik arahnya. Ketahuan dia sebalik arahnya itu kan dari minus. Jadi rumusnya di Sarus ini memang dia balik arahnya minus. Ya. A31 baris ketiga kolom ke-1. Dikali A22 ini. Dikali A13 baris ke-1 kolom ketiga. Kali 8 ini. Gitu ya. Dan seterusnya sampai ke belakang. Ini adalah cara menghitung determinan matrik 3 kali 3. Tapi kalau Anda ikuti persis ini, misalkan ini Anda screenshot, terus di copy, misalkan persis di kode, belum tentu bisa. Karena Anda harus menyesuaikan alamat-alamatnya.
Jadi alamatnya harus sesuai sama deklarasi yang Anda lakukan di kode Anda sendiri. Tapi di sini konsepnya atau pseudonya itu ya seperti ini. Cara rumusannya determinan matrik 3 kali 3. Sampai sini ada bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, ini determinan matrik 3 kali 3. Begitu.